Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu ya. Hari ini kita itu akan belajar tentang garis dan sudut. Di SD itu kalian pasti sudah pernah belajar tentang garis dan sudut. Ada yang masih ingat apa itu garis dan sudut? Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pengertian garis dan sudut, tentang hubungan antara dua garis, dan yang ketiga itu tentang jenis-jenis sudut. Kita masuk materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang garis dan sudut. Kalian tahu nggak pengertian garis dan sudut itu apa? Belum tahu ya. Jadi, garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang berjejer dan berhubung secara kontinu. Jadi, apabila ada dua titik atau lebih yang berjejeran, itulah yang disebut garis. Dinamakan garis ya. Nah, sedangkan pengertian sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua garis atau dua sinar yang pangkalnya itu saling berhimpit. Contohnya itu seperti ini. Misalkan spidol ini diibaratkan seperti garis. Nah, spidol ini ujung-ujungnya itu saling berhimpit, saling bertemu pada satu pangkal. Nah, daerah inilah yang disebut dengan sudut. Seperti itu. Untuk menamakan sebuah sudut itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan satu huruf, di mana huruf itu menyatakan nama sudutnya, dan yang kedua itu dengan tiga huruf, di mana nama sudut diletakkan di tengah. Itu. Ada yang ditanyakan? Tidak, jelas ya? Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang kedudukan dua garis. Nah, apabila ada dua garis, maka kemungkinan kedudukannya ada 4 macam. Yang pertama yaitu dua garis saling sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar apabila berada pada satu bidang datar, kemudian tidak akan bertemu walaupun diperpanjang, dan gradien atau kemiringannya sama. Misalkan ini dua garis ya. Nah, ini misalkan garis L dan ini garis M berjejer. Nah, walaupun garis L atau M ini diperpanjang, pasti tidak akan pernah bertemu, dan jarak antara kedua garis ini akan selalu sama. Seperti ini ya. Mungkin kurang terlihat jelas, tapi ini misalkan garis L dan garis M itu jaraknya walaupun diperpanjang akan tetap sama. Itu. Yang kedua itu ada dua garis yang saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis itu mempunyai satu titik potong, tepat satu titik potong. Nah, yang ketiga yaitu dua garis yang saling berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila terletak pada satu garis, sehingga terlihat hanya seperti satu garis. Nah, misalkan ini merupakan dua garis, tetapi dua garis ini saling berhimpit, sehingga terlihat seperti hanya satu garis, seperti itu. Nah, kalau yang tadi garis berpotongan hanya mempunyai satu titik potong, untuk garis yang berhimpit ini, semua titik pada kedua garis itu saling berpotongan. Jadi semua titiknya itu berpotongan. Nah, yang keempat itu dua garis yang saling bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan apabila kedua garis tidak terletak pada satu bidang yang sama. Biasanya itu arahnya berlawanan seperti ini, dan tidak akan pernah bertemu. Kita dapat menemukannya itu biasanya di bangun ruang. Misalkan di bangun ruang kubus, misal garis AC akan bersilangan dengan garis FG, seperti itu. Nah, lalu ada yang kurang paham? Nah, kita paham semua ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ini dibedakan berdasarkan besarnya sudut yang dimiliki oleh masing-masing jenis sudut. Untuk jenis sudut di sini ada 5 macam. Yang pertama itu kita belajar tentang sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, bentuknya itu seperti ini.
terlihat ini sudut lancip. Kenapa? Karena besarnya itu kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku ini besarnya 90 derajat, tepat 90 derajat. Gambarnya, oh enggak, itu ya. Biasanya itu membentuk siku seperti ini. Nanti besar sudutnya di sini 90 derajat. Nah, untuk jenis sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul, di mana besarnya itu lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180. Nah, jenis sudut yang keempat yaitu sudut lurus, di mana besar sudut lurus yaitu 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks, di mana sudut refleks itu besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian harus tetap belajar ya. Walaupun materi ini mudah, mungkin kalian bisa langsung paham dengan apa yang Ibu jelaskan, tetapi kalian tidak boleh meremehkan suatu hal yang gampang. Walaupun tadi kalian sudah memahami semuanya apa yang Ibu jelaskan, tapi kalian harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang garis dan sudut, tentang hubungan antara dua buah garis, dan yang ketiga itu tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama tentang garis, di mana apabila ada dua buah titik yang saling berjajaran, minimal dua buah titik, itu akan membentuk sebuah garis. Sedangkan sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang memiliki satu pangkal titik. Nah, yang poin yang kedua itu tentang hubungan antara dua garis, yaitu ada 4. Yang pertama itu garis yang saling sejajar, lalu yang kedua itu ada garis yang saling berpotongan, yang ketiga garis yang saling berhimpit, dan yang keempat merupakan ada garis yang saling bersilangan. Nah, untuk poin pembelajaran yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis sudut. Jenis sudut itu ada 5. Tadi apa? Ya, yaitu jenis sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat, ada sudut lurus yang besarnya tepat 180 derajat, dan yang kelima ada sudut refleks yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.